Kayak misalnya kan kita yang namanya kita punya masa lalu buruk ya Bu. Dan masa lalu buruk kita itu kan namanya dosa. Dan yang namanya dosa Bu, itu ibarat namanya utang. Dan yang namanya utang harus dibayar. Dan kerap kali bayarannya kesedihan, kesusahan, nelangsa, gelisah. Nah kalau misalnya kita dalam hidup masih merasa ada kadang susahnya, ada gelisahnya, ada sedihnya, mungkin itu kita sedang membayar utang-utang kita. Dan utang yang dimaksud di sini adalah dosa. Gitu. Jadi jangan main-main. Kalau hari ini ibu berbuat salah, ibu berarti berhutang sama Allah. Kalau ibu berhutang, ibu harus bayar. Dan terkadang bayarannya adalah kesedihan, kesusahan, dan lain-lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma asabakum min musibah," dan musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsira, dan Allah memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan kamu. Jadi kayak misalnya kesedihan apapun yang menimpa kita itu disebabkan ulah-ulah kita. Dan salah satu ulah kita apa? Ya dosa-dosa kita tadi. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, menegaskan dari apa yang telah tadi Allah sampaikan. Rasulullah bilang apa? Ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, wala wasabin, dan juga tidak tertimpa penyakit, wala hammin, dan tidak juga kekhawatiran, wala hazanin, dan tidak juga kesedihan, wala azan, dan juga tidak gangguan, wala ghammin, dan juga tidak tertimpa kegelisahan, hatta saukati yusaquha, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosa karenanya. Gitu Bu. Jadi yang namanya kesedihan, ya kan, kegelisahan, kekhawatiran, gangguan, bahkan tertusuk duri, kalau kata Rasulullah, itu akan menghapus sebagian dari dosa-dosa karena tadi, artinya kan benar. Ternyata namanya bayaran dari dosa itu tadi. Nah setiap kita kan pengen ya Bu, ya Allah kalau bisa mah jangan sampai bayarannya itu susah, jangan sampai bayarannya gelisah, jangan sampai bayarannya kesedihan. Ada nggak caranya? Ada Bu. Bagaimana caranya? Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan sama-sama bahas, yaitu surah Yusuf ayat ke-60. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita masih melanjutkan pembahasan kemarin, kalau pembahasan kemarin Yusuf mencoba meyakinkan
yaitu dengan memberitahukan bahwa Yusuf adalah orang yang benar dalam menjamu tamu. Maka di ayat yang selanjutnya ini nadanya udah bukan lagi ini, agak sedikit nada mengancam. Nabi Yusuf bilang, fa in lam ta'tuni bihi, dan jika kamu tidak bisa mendatangkan kepadaku, yaitu Bunyamin, fala kailalakum, maka bagi kamu tidak akan mendapatkan takaran bekal indi di sisiku, wala taqrabun, dan jangan kamu mendekati negeri ini. Nah, jadi di sini dikatakan kan apa? Wala taqrabun, ay la ta'tu nahiyata hadal baladil ladzi ahkumuhu, yaitu janganlah kalian mendekati wilayah ini, artinya jangan kalian mendekati negeri yang aku kuasai. Walidzalika satajidu nahum yaquluna li abihim min ba'di dzalik, karena itu nanti kita akan mendapati bahwa mereka akan berkata kepada ayahnya. Maksudnya gini, Bu, ini Nabi Yusuf sampai bilang, kalau misalnya lu nggak bisa mendatangkan Bunyamin kemari, maka apa konsekuensinya? Lu nggak dapat bekal lagi, nggak dapat takaran lagi dari gua. Dan juga bukan cuma itu, diancam lagi, dan lu jangan sekali-kali mendekat ke negeri ini. Itu saking apa nih? Berharapnya Nabi Yusuf kepada para saudaranya. Kenapa, Bu, sampai Nabi Yusuf yang pertama di minggu kemarin kita bilang kan apa menjanjikan kebaikan, ya kan gitu. Yang kedua ini selanjutnya memberikan ancaman. Karena apa? Karena Nabi Yusuf tahu bahwa musim akan datang itu musim paceklik, kan begitu. Maka diancam, lu nggak dapat bekal lagi dari gua. Terus juga karena Nabi Yusuf tahu bahwa membujuk atau membawa Bunyamin itu ke Mesir ini satu hal yang sangat sulit. Kenapa, Bu? Makanya nanti di ayat 63 itu kan mereka mengatakan apa? Falamma raja'u ila abihim, maka tatkala mereka kembali kepada bapak mereka, qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, muni amin nakailu fa arsil ma'ana akhana. Wahai kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Kan begitu, artinya apa? Nanti dia bakal ngadu, membujuk bapaknya supaya apa, Bu? Supaya supaya bapaknya ini mau menyerahkan Bunyamin ini kepada mereka. Karena apa? Ya karena kalau misalnya dia nggak berhasil membawa Bunyamin, itu mereka itu nggak bisa dapat apa-apa. Bahkan yang namanya musim paceklik udah nggak bakal boleh mendekati lagi ke Mesir, karena yang namanya makanan itu adanya di Mesir, udah nggak ada di mana-mana, karena yang membuat cadangan itu ya Nabi Yusuf, begitu. Nah, dari ayat ini gini kita bisa ambil, Bu, kadang yang namanya peringatan keras itu dibutuhkan untuk kebaikan. Jadi kadang-kadang kan kita dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya entah itu mungkin mendidik anak, ya kan, mengingatkan anak, kadang yang namanya keras itu agak perlu atau mungkin juga pasti dibutuhkan, kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan lah, Rasulullah aja nggak pernah tuh marah atau kasar sama anaknya, kan begitu. Yaitu kan Rasulullah udah ketahuan namanya anak Rasulullah, bapaknya Rasulullah. Kalau kayak anak kita lah, bapak moyangnya siapa. Makanya kalau agak keras-keras dikit pantas lah. Karena yang namanya keras terkadang itu juga dibutuhkan. Dan juga kenapa Nabi Yusuf kok sampai memberi peringatan keras? Ini bukan karena marah, Bu, tapi karena apa? Karena Nabi Yusuf pengen menguji kesungguhan dan kejujuran mereka. Ini mereka benar jujur apa enggak? Ya kan? Apa benar-benar Bunyamin masih hidup apa enggak? Dan juga menguji kesungguhan mereka benar-benar sungguh-sungguh apa enggak nih, kan begitu. Dan juga
Karena Nabi Yusuf juga tahu bahwa tekanan logis, maksudnya masalah logistik gandum ini nggak dipungkiri bahwa ini merupakan cara efektif untuk menyentuh mereka, kan gitu. Kayak kita kadang-kadang orang tua misalnya kerja banting tulang, ya kan, mau nggak mau itu demi anak, itu kan karena alasan apa, Bu? Alasan makan. Dan terkadang yang menggerakkan orang itu yaitu apa? Makan atau duit. Begitu. Makanya perlu yang namanya ditekan secara logistik, secara kebutuhan hidup. Dan juga sebenarnya Bu, kenapa harus atau Nabi Yusuf ini maksa bener supaya Bunyamin ini diajak? Karena Bu, ada Nabi Bunyamin ini bisa dikatakan kuncian besar daripada skenario Nabi Yusuf. Karena nanti ini pembahasan kita panjang nih. Nanti skenarionya memang setelah saya baca, emang skenarionya kunciannya itu ada di Bunyamin. Nah, bagaimana kunciannya di Bunyamin nanti kita akan bahas gitu. Nah, jadi pelajaran moral yang kita bisa ambil dari ayat ini, Bu, bahwa yang namanya tegas itu bukan berarti kasar. Kadang-kadang sikap tegas ini jelas dibutuhkan agar orang lain itu paham, agar orang lain itu bisa serius. Kadang-kadang kan yang sama anak, kadang kita itu juga nggak perlu sampai marah, sampai maki-maki dia, sampai hina dia. Cukup kita tegas, kita punya aturan. Misalnya, kalau misalnya lu nggak sholat berjamaah, nggak ada jatah main HP misalnya. Nah itu tegas, dan dia ngelanggar, ya udah, jangan dikasih ruang buat dia untuk melanggar, nggak harus marah, tegas saja. Dan itu kan bisa memberikan efek jera buat si anak misalnya. Atau yang namanya peringatan bisa jadi itu kan juga bentuk kasih sayang, Bu. Ya dalam konteks Nabi Yusuf, ini peringatan ini kan justru bagian dari rencana penyatuan keluarga besar mereka. Kan begitu. Terus apalagi pelajaran moral yang kita bisa ambil, dan nggak semua setiap orang, Bu, itu tersentuh dengan nasihat yang lembut. Nggak semua orang. Bahkan jangan ngomong orang lah. Kita aja itu terhadap Allah kadang-kadang dinasihatin lembut sama Allah nggak ngerti kita itu. Contoh, kita kadang sama Allah itu, Bu, ibarat seperti pekerja. Misalnya nih saya pekerja tower, ya kan, Ustadz Ujang di bawah sama karyawan juga. Saya panggil Ustadz Ujang, dia panggil dari atas nggak nengok, ya kan? Dipanggil-panggil nggak nengok. Akhirnya apa, Bu? Wah, bagaimana caranya? Wah, saya lihat di kantong saya ada koin, ada duit, saya lemparin di depan Ustadz Ujang. Ketika lempar itu di depan Ustadz Ujang ngelihat itu koin, wih, koin nih, alhamdulillah, masukin kantong. Tapi nggak menjadikan Ustadz Ujang itu nengok ke saya. Padahal tujuan saya ngelempar koin ke Ustadz Ujang itu buat apa? Biar dia nengok, tapi kagak. Akhirnya karena saya kesel, kebetulan di kantong saya ada batu, saya lempar Ustadz Ujang batu. Akhirnya kesakitan, lah baru dia nengok ke atas. Nah kadang-kadang kita kan sama Tuhan seperti itu. Dinasihatin, ya kan, nggak dengar. Dikasih nikmat kali dangak atau menengok menoleh ke Allah, kagak juga. Nah baru ketika dikasih musibah baru kita sadar. Artinya apa? Terkadang nggak semua orang, Bu, bisa tersentuh dengan nasihat yang lembut. Kadang-kadang juga perlu dikasih nasihat kasar, keras. Buat dia apa? Buat dia sadar bahwa dia telah lalai daripada masalah ini. Maka kesulitan itu, Bu, kenapa ya? Sekali lagi Nabi Yusuf sampai menekankan itu karena memang Nabi Yusuf tahu bahwa membujuk adiknya, membujuk bapaknya supaya mengizinkan adiknya pergi ini satu hal yang sulit. Makanya gambaran dari kesulitan itu tergambar di kelanjutan ayat. Qalu, mereka berkata, sanurawidu anhu, kami akan membujuk anhu daripada Bunyamin itu abahu, ayahnya, wa inna lafa'ilun, dan kami akan benar-benar melaksanakannya. Nah jadi, Bu, maksud daripada urusan di sini itu nggak mudah. Mereka sadar apa yang mereka lakukan
itu kan sebelumnya pernah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf dulu. Dulu kan begitu juga mereka ketika meminta izin supaya ngajak main Nabi Yusuf, ya kan? Udah Pak, tenang aja, saya jagain, tenang aja, kan begitu. Dulu juga sama begitu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf dibuang. Maka kalau misalnya mereka mencoba ngajak Bunyamin, ini satu hal yang sulit. Kenapa? Nabi Yakub udah trauma, Nabi Yakub udah nggak percaya. Makanya gambaran daripada itu dia mengatakan apa? Wa inna lafa'ilun, dan sungguh kami akan benar-benar melaksanakannya. Apalagi di sini di ayat ini sanurawidu atau murawadah, ini berarti tarik ulur, Bu. Jadi ada upaya bujuk yang berulang-ulang. Artinya Nabi Yakub udah nggak percaya sebenarnya, cuman dibujuk terus sama apa nih? Sama abang-abangnya supaya Bunyamin ini mau. Dan itu nanti tergambar di ayat yang ke-63. Benar-benar dibujuk. Akhirnya apa? Benar Nabi Yakub itu nggak percaya. Tapi karena Nabi Yakub percaya sama Tuhan, ya udah. Karena mereka maksa, maka apa? Nabi Yakub menyerahkan urusan itu kepada Tuhan, begitu, Bu. Dan juga di ayat ini atau Sesari mengatakan wa aqaddu qaulahum, dan mereka menegaskan ucapan mereka wa inna lafa'ilun, dan kami akan benar-benar melaksanakan. Ini artinya apa, Bu? Mereka akan mencurahkan upaya mereka agar ayah mereka bersedia mengizinkan saudara mereka ikut bersama mereka. Supaya apa? Supaya permintaan ini kan apa? Karena susah. Makanya mereka mati-matian itu supaya apa? Nabi Yusuf benar-benar bisa diajak. Apa, Bu, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang kedua yang kita bahas ini? Pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, Bu, jangan mengecewakan orang lain karena membangun kepercayaan lagi itu susah, Bu. Jadi sama siapapun kita bergaul, ya kan, ketika kita seorang pedagang, jangan ngecewain langganan. Karena kalau langganan udah kecewa, mau balik lagi juga udah segen. Kan begitu. Maka ketika orang mempercayakan kepada kita, rawat kepercayaan dia. Kalau kita dikasih kepercayaan, dipinjemin duit sama orang, jangan ngecewain lagi. Kenapa? Karena kalau orang udah percaya, besok-besok gak dikasih, kita minjem lagi. Udah sebab apa, Bu? Kita udah ngecewain dia. Begitu. Jadi hal ini kan mengingatkan kita bahwa kepercayaan yang dihianati itu sulit dibangun kembali. Karena Nabi Yakub aja itu udah gak percaya sama anaknya. Maka nanti dia selanjutnya itu gambaran dan ucapan Nabi Yakub itu gak percaya. Cuman karena Nabi Yakub percaya sama Allah, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah, ya udah, karena anaknya masa dipersilakan. Kalau Nabi Yakub nggak percaya sama Allah, nggak bakal itu lepas anaknya si Bunyamin itu. Dan yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang dulu itu harus menempuh jalan yang panjang dan berat, Bu. Kayak misalnya kan kita yang namanya kita punya masa lalu buruk, ya, Bu. Dan masa lalu buruk kita itu kan namanya dosa. Dan yang namanya dosa, Bu, itu ibarat namanya utang. Dan yang namanya utang harus dibayar. Dan kerap kali bayarannya kesedihan, kesusahan, nelangsa, gelisah. Nah kalau misalnya kita dalam hidup masih merasa ada kadang susahnya, ada gelisahnya, ada sedihnya, mungkin itu kita sedang membayar utang-utang kita. Dan utang yang dimaksud di sini adalah dosa. Gitu. Jadi jangan main-main. Kalau hari ini ibu berbuat salah, ibu berarti berhutang sama Allah. Kalau ibu berhutang, ibu harus bayar. Dan terkadang bayarannya adalah kesedihan, kesusahan, dan lain-lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Su'ara, "Wa ma asabakum min musibah."
dan musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsira, dan Allah memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan kamu. Jadi kayak misalnya kesedihan apapun yang menimpa kita itu disebabkan ulah-ulah kita. Dan salah satu ulah kita apa? Ya dosa-dosa kita tadi. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, menegaskan dari apa yang telah tadi Allah sampaikan. Rasulullah bilang apa? Ma yusibul muslima min nasabin. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, wala wasabin, dan juga tidak tertimpa penyakit, wala hammin, dan dan tidak juga kekhawatiran, wala hazanin, dan tidak juga kesedihan, wala azan, dan juga tidak gangguan, wala ghammin, dan juga tidak tertimpa kegelisahan, hatta saukati yusaquha, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosa karenanya. Gitu Bu. Jadi yang namanya kesedihan, ya kan, kegelisahan, kekhawatiran, gangguan, bahkan tertusuk duri kalau kata Rasulullah, itu akan menghapus sebagian dari dosa-dosa karena tadi artinya kan benar. Ternyata namanya bayaran dari dosa itu tadi. Nah setiap kita kan pengen ya Bu, ya Allah kalau bisa mah jangan sampai bayarannya itu susah, jangan sampai bayarannya gelisah, jangan sampai bayarannya kesedihan. Ada nggak caranya? Ada Bu. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menebus itu semua, kita nggak pengen susah gelisah, maka cara yang pertama yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Kita benar-benar berniat meninggalkan dosa-dosa kita. Terus apa lagi? Yang selanjutnya adalah sedekah. Makanya kalau kata Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Ya kalau kita ngerasa emang banyak dosa, kalau kita ngerasa masa lalu kita kelam, rajin-rajin sedekah Bu. Karena apa? Karena sedekah itu merupakan salah satu cara kita menebus atau membayar utang-utang dosa kita di masa lalu. Terus apa lagi? Innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk, maksudnya menghapus dosa kita. Ya udah lakukan apa yang baik yang kita lakukan. Kalau misalnya kita datang ngaji, itu adalah kebaikan datang. Kalau bantu tetangga itu adalah kebaikan, maka apa? Bantu. Kalau dengan tidak mendengki tetangga itu adalah kebaikan, hilangkan penyakit dengki tadi. Jadi banyak kebaikan itu, tinggal tergantung ibunya. Mau nggak berbuat baik atau melakukan perbuatan-perbuatan baik begitu. Itu terkait daripada apa? Daripada itu tadi. Dan juga yang terakhir Bu, yang perlu kita ketahui Bu ya, bahwa yang namanya teori kebaikan itu seringkali nggak datang begitu aja gitu. Melainkan melalui apa? Melalui ujian, melalui kesulitan, kan gitu. Dan juga apa? Terkadang memaksa kita untuk mengambil keputusan sulit yang sebenarnya itu benar. Yang dalam hal ini kebutuhan hidup, yang dalam masalah apa saudaranya Nabi Yusuf itu kan terkait tekanan hidup. Nah terkait tekanan hidup akhirnya apa Bu? Memaksa, menuntun mereka pergi ke Mesir, dan itu adalah kebaikan. Sehingga akhirnya mereka bertemu Yusuf. Ketika mereka bertemu Yusuf, ternyata Yusuf memiliki rencana terbaik buat mereka semua. Bukan cuma rencana baik buat Yusuf. Artinya kita bisa ambil pelajaran. Terkadang tekanan hidup yang kita terima, musibah yang kita terima, apapun masalah kita mungkin terhadap suami kah, atau masalah kesedihan kita mungkin karena faktor anak,
atau apapun itu, maka apa Bu? Yakinin bahwa semuanya adalah baik. Apapun takdir Allah itu pasti semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma khalaqta hadza batil. Dan tidaklah semua yang Allah ciptakan kecuali apa? Itu enggak akan sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Ya contoh kayak kita misalnya menyelesaikan, misalnya di keluarga kita konflik keluarga besar kita. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan konflik tadi, ya jalannya juga harus susah. Apalagi ya kita misalnya sebagai orang tertua, ya harus banyak ngalah, harus banyak ngomong. Makanya kan kayak misalnya kayak Bu Dahlia, dia kan ibaratnya di keluarga benar-benar dituakan karena memang dia ngomong, bahkan adanya sakit dia yang jagain misalnya kan. Memang perlu kayak gitu, perlu yang namanya pengorbanan sehingga keutuhan keluarga itu bisa terjalin. Kalau nggak ada itu nggak bisa Bu. Kalau semuanya kagak mau ngalah, begitu. Begitu juga terkait masalah menghadapi masalah kesehatan. Kayak sekarang kan ibu makin tua, ada aja penyakitnya. Kalau misalnya ibu pengen tetap dalam keadaan sehat, udah mulai itu dikurangin kan, pantangannya apa aja yang enak-enak dikurangin, kan begitu. Karena kalau misalnya penyakitnya udah macam-macam, terus makannya masih macam-macam, ya cari mati itu namanya. Nah itulah terkadang yang namanya kesehatan, ya terkadang perlu diraih dengan sesuatu yang enggak enak. Apalagi kayak penyakit gula, asam urat, apalagi udah banyak banget pantangannya itu. Yang kadang menurut kita nih makanan sehat, kalau bagi penyakit asam urat, nah buset penyakit itu. Iya kayak sayuran ya. Sayuran kan bagi kita sehat tuh. Kalau kata orang penyakit asam urat, penyakit jadi apa? Jadi kumat, bikin kumat penyakit. Begitu. Begitu juga masalah keuangan. Ya terkadang kan kayak kita nih misalnya masalah keuangan begitu juga. Kalau misalnya kita sadar kita banyak utang, kelilit utang, mau nggak mau, hidup harus merih, harus irit, bayarin utang yang masih menumpuk, hidup diirit-iritin. Karena kalau kita kagak merih, ya kan, kalau kita nggak memerih atau mengirit-ngirit, ya nggak bakal bisa kita keluar dari permasalahan lilitan utang kita. Karena sekali lagi Bu, yang namanya teori kebaikan, ya itu seringkali nggak datang begitu aja, tapi harus mengalami ujian, tapi harus melalui yang namanya pengorbanan. Dan yang terakhir Bu, yang terakhir waqala, dan berkata Yusuf lifityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunahu idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarjiun. Dan Yusuf berkata kepada para pembantu, letakkanlah barang dagangan mereka dalam karung-karung mereka agar mereka mengenali ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, mudah-mudahan mereka kembali ke sini. Artinya apa Bu? Jadi tradisi atau aturan main Bu, kalau misalnya kita pengen dapat jatah nih dari Nabi Yusuf itu nuker barang. Jadi mereka nih Bu dari Palestina itu udah bawa barang buat ditukar sama makanan, ya kan, itu tradisinya begitu. Tetapi Nabi Yusuf sengaja itu makanan yang dibawa mereka suruh masukin lagi, masukinnya suruh diem-diem Bu sama Nabi Yusuf gitu, masukinnya diem-diem dengan harapan apa? Mudah-mudahan mereka kembali ke sini. Artinya apa Bu? Pelajaran kita bisa ambil. Beliau Nabi Yusuf itu mengembalikan barang dagangan mereka itu enggak di depan mereka. Artinya Nabi Yusuf ngasihnya itu diam-diam. Agar apa? Agar ketika mereka pulang, itu menemukan barang mereka kembali, diharapkan hati mereka tersentuh. Wah, subhanallah. Ternyata barang yang kita bawa dibawa balik lagi. Ya kan? Artinya diharapkan supaya itu hati mereka tersentuh, mereka merasa dihargai. Artinya apa pelajaran yang kita bisa ambil? Jadi Nabi Yusuf mengajari kita yang namanya kebaikan sejati itu bukan hanya tentang memberi, tapi bagaimana cara memberi dengan tanpa harus menyakiti. Gitu, kayak misalnya nih ibu mau bayar zakat, kayak kemarin kan zakat fitrah. Ya Bu. Jadi Bu, yang perlu ibu ketahui,
bahwa yang namanya bayar zakat itu nggak harus ada akadnya, saya bayarin zakat kepada kamu dengan sekian, nggak harus Bu. Ibu diam-diam nih, ibu niat nih buat bayar zakat, diam di hati, ibu kasih ke misalnya orang susah nih, rezeki buat lo, tanpa ibu harus ngomong itu zakat, itu sah dan itu bagus. Kenapa? Yang namanya orang kalau nerima zakat kan kesannya emang orang miskin lah Pak, kan begitu. Kadang-kadang orang juga suka nggak ngaku dia susah. Kadang-kadang takutnya orang tersinggung karena dikasih duit zakat. Apalagi yang kadang-kadang bilang zakat itu duit kotoran. Itu nggak apa-apa Bu, ibu pegang duit zakat dengan niat dalam hati bayar zakat, dikasih orang tanpa ibu harus sebut itu duit zakat. Bilang aja rezeki buat lu. Itu bagusnya begitu, nggak apa-apa. Tanpa harus menyinggung orang tadi, cuman tetap harus kepada mustahik, kepada orang susah, bukan saudara. Saudara boleh, cuman saudara yang susah. Kalau saudara yang nggak susah, jangan. Gitu, karena bukan mustahik. Tapi yang lebih utama kalau udah saudara, susah lagi, itu lebih utama. Begitu. Dan juga dari sini Nabi Yusuf juga mengajarkan kita yang namanya memberi tanpa berharap balasan, begitu Bu. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.